wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Syaranti. Saya dari jurusan Gizi di Polma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji kualitas air minum isi ulang. Manusia menggunakan air untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya adalah mandi, memasak, dan air minum yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Menurut Permenkes Nomor 429 Tahun 2010, air minum berkualitas dinilai dari parameter mikrobiologisnya, yaitu tidak ditemukannya bakteri total coliform dalam 10 mili sampel. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, banyak depot air minum isi ulang yang memproduksi air minum isi ulang tidak sesuai dengan persyaratan secara mikrobiologis tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian kualitas air secara mikrobiologis berdasarkan nilai MPN coliform dengan cara mengidentifikasi adanya bakteri Escherichia coli atau biasa disebut dengan E. coli pada air minum yang diproduksi depot air minum isi ulang di sekitar kampus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan membandingkan hasil laboratorium dengan tabel baku most probable number atau biasa disebut dengan MPN yang terdiri dari uji pendugaan, uji penegasan, dan uji penguat. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih alat apa aja yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut? Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator. Sedangkan bahan yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 sampel air, media laktosa broth atau LB, media brilliant green lactosa billboard atau BGLB, media oosin methylene blue atau EMB, dan alkohol 96%, dan kapas. Kira-kira apa aja sih prosedur dari penelitian ini? Yuk kita bahas. Yang pertama ada sterilisasi alat dan bahan. Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih, dikeringkan, dan dibungkus dengan kertas. Kemudian, semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas dan sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15-30 menit. Yang kedua ada pembuatan media laktosa broth. Sebanyak 13 gram laktosa broth dilarutkan dalam 1000 ml aqueous. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit di autoklaf dengan tekanan 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang ketiga ada pembuatan media brilliant green lactosa billboard. Sebanyak 40 gram brilliant green lactosa billboard dilarutkan dalam 1000 ml aqueous, kemudian diaduk hingga larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit di dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius. Yang keempat ada pembuatan media eosin methylene blue atau IMB. Timbang IMB sebanyak 37,5 gram, kemudian larutkan dalam 1000 ml aqueous. Kemudian diaduk sampai larut dan panaskan hingga mendidih. Lalu sterilkan selama 15 menit dengan tekanan 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengambilan sampel. Sampel air diambil dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilkan dengan volume 150 ml. Sampel air didapatkan dari depot air isi ulang di sekitar kampus. Air tersebut didapatkan dari 4 lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada uji pendugaan. Disiapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu laktosa broth steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur berkode A. Tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur berkode B. Selanjutnya, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ke dalam tabung kultur yang berkode C. Terakhir, diinkubasikan 9 tabung kultur tersebut yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada uji penegasan.
Disiapkan tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactosa Billboard steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Tabung diatur letaknya pada rak tabung. Lalu air dituangkan ke dalam sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung yang positif. Kemudian tabung kultur diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada uji penguat. Sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasikan sebanyak 1 ounce ke permukaan ethylene methylene blue atau IMB secara zigzag, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pertumbuhan koloni diamati pada media IUC methylene blue. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri E. coli. Dari hasil pengujian kualitas air isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa keempat sampel tidak layak dikonsumsi karena terdapat bakteri E. coli dan coliform non-fekal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.